Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Berikut ada beberapa pokok warta gereja yang perlu mendapat perhatian dari warga jemaat. Di antaranya, 1. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Saudara Antonius Prasetyo Jati S.Phil dalam rangka pembimbingan khotbah sebagai calon pendeta GKJ Ngesrep Semarang. Atas nama segenap warga jemaat, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah minggu mulai bulan April dilaksanakan 2 kali, yaitu ibadah pagi pada pukul 6.30 dan ibadah sore pada pukul 17. Gereja kembali dibuka untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan bagi badan-badan pembantu majelis, komisi, tim, blok ataupun panitia, atau kelompok pujian dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, rangkaian peribadatan Paskah. Ibadah Kamis Putih dan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2022 pukul 18.30. Bagi jemaat yang sudah berhak ikut perjamuan kudus, dapat mempersiapkan diri melalui pendadaran di masing-masing blok pada tanggal 13 April 2022 dan tidak ada pendadaran umum. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan tanggal 15 April 2022 pukul 15. Ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2022 pukul 5 pagi. Ibadah Paskah tanggal 17 April 2022 hanya dilaksanakan 1 kali pada pukul 8. Mohon perhatian dari segenap warga jemaat. Yang keempat, gladi bersih peribadatan Paskah. Ada ralat untuk gladi bersih ibadah Kamis Putih. Di warta gereja tertulis hari Rabu tanggal 13 April. Yang benar, untuk ibadah Kamis Putih dilaksanakan hari Selasa tanggal 12 April pukul 18. Demikian juga dengan ibadah Jumat Agung. Gladi bersih dilaksanakan hari Selasa tanggal 12 April 2022. Sedangkan untuk ibadah Sabtu Sunyi dan Minggu Paskah, gladi bersih akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 18. Mohon perhatian segenap petugas ibadah. Warta yang kelima, Paskah Pemuda. Perayaan Paskah Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022 pukul 17 secara online melalui Zoom. Link Zoom akan disampaikan melalui WA oleh Komisi Pemuda. Mohon perhatian segenap pemuda GKJ WKM. Warta yang keenam, berbagi berkat KWD. Komisi Warga Dewasa akan mengadakan kegiatan berbagi berkat berupa pembagian takjil gratis pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 pukul 16 di depan SLB Negeri Jalan Erang Raya, Semarang. Bagi warga jemaat yang ingin mendukung atau berpartisipasi dalam bentuk dana, tenaga, ataupun bahan mentah, dapat menghubungi pengurus KWD, yaitu Ibu Veptarina atau Ibu Korinta. Warta yang ketujuh, tim Panem Bromo. Latihan Panem Bromo akan dimulai kembali pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 pukul 19 di gereja. Bagi warga jemaat yang ingin ikut bergabung, dapat langsung datang pada latihan tersebut. 8. Berita kelahiran. Berita kelahiran yang pertama, keluarga Bapak Ibu Sandy BPA Blok C telah dikaruniai seorang putri pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 di Semarang, dan telah diberi nama
Freya Anora Gaudete. Berita kelahiran kedua, keluarga Bapak Ibu Teguh Immanuel Blok C telah dikaruniai seorang putra pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 di Semarang dan telah diberi nama Perkorus Gian Saputra. Segenap warga jemaat beserta majelis gereja mengucapkan selamat atas kelahiran putra atau putrinya. 9. Area parkir. Kepada segenap warga jemaat yang membawa kendaraan roda 2, dimohon untuk parkir di tempat yang telah disediakan dan tidak memarkir kendaraannya di area dapur atau depan ruang kesehatan. Kiranya menjadi perhatian segenap warga jemaat. Yang ke-10, berita sakit. Mohon dukungan doa untuk Ibu Suparni Blok A, anak Mikaela Niken A, putri Bapak Ibu Dani D Blok D, dan Ibu Sartipah, orang tua dari Bapak Stefanus 7 Blok C, yang saat ini semuanya sedang pemulihan di rumah. Ada satu warta tambahan, berita duka. Telah dipanggil Tuhan, Ibu Anastasia Kusmiaton Blok B pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 di Blora dan akan dimakamkan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 3 April pukul 12 di Cepu dan akan dilayani dari GKJ Blora. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian beberapa pokok warta yang perlu mendapat perhatian dari warga jemaat. Untuk warta yang lain dapat dibaca melalui warta yang telah disediakan. Terima kasih. Sebelum masuk ke dalam peribadatan, jemaat dipersilahkan untuk saat teduh secara pribadi. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama menyatukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah Minggu pagi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Melalui Minggu Prapaskah kelima ini, kita diajak untuk menghayati kasih. Sebagaimana Allah menyatakan kasih yang tak terbatas. Atas pengalaman itu, kita diajak untuk berubah dari hari ke hari. Mari kita bangkit berdiri dan menghayati kasih melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat 128, bait yang 1 dan yang kedua. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Dalam tak terti
Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan yang mengikuti ibadah di gedung gereja ataupun di rumah masing-masing. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara. Kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang bertanya, seperti apa kasih Tuhan itu? Inilah refleksi sahabat Sion melalui puisi. Kasih Tuhan takkan mati meski dikubur berkali-kali. Kasih Tuhan tetap berseri meski awan gelap menutupi. Kasih Tuhan tetap memancar meski matahari tak bersinar. Kasih Tuhan tetap segar meski semua telah memudar. Kasih Tuhan tetap abadi meski semua telah berhenti. Kasih Tuhan tetap menyertai meski semua telah pergi. Apakah kita sudah mengalami kasih-Nya? Mari Bapak Ibu Saudara, pengakuan penyesalan dosa kita bawa dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami meminta ampun atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat dosa, sehingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menghayati penyesalan dosa kita, mari kita pujikan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 73, bait yang pertama dan yang kedua. Kasih Tuhanku lembut. Dan
Kekasih Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan pada saat ini kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah itu ditulis oleh hambanya, Rasul Paulus, di dalam surat Filipi, pasal 2 ayat 8 sampai 10. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Marilah kita saling menerima dan saling mengasihi dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai satu sama lain. Namaste. Salam damai. Ya Allah, kasih-Mu besar. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pada saat ini kita akan menerima pelayanan firman. Untuk itu marilah kita semua bersatu hati di dalam doa. Kita memohon pertolongan dari Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan penyerta dan penyelamat dunia, sungguh kami mengucap syukur ketika kami boleh beribadah bersama. Kami bersyukur ketika kami boleh menyatukan hati, karena kami pada saat ini sungguh rindu untuk menerima sabda kasih-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus, Roh yang menolong, Roh yang menghibur, Roh yang menuntun itu, membawa kami pada perjumpaan dan pengenalan akan Dikau melalui sabda kasih-Mu ini. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon setiap permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 21. Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 21 yang demikian. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat,
yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 126. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 126 yang demikian. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bacaan kedua diambil dari Filipi 3 ayat 4 sampai dengan 14. Filipi 3 ayat 4 sampai dengan 14 yang demikian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya,
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan terlebih memeliharanya. Hosiana. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, sehat nggih, puji Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Antonius Prasetyo Jati. Sahabat, keluarga, teman-teman sering menyapa saya Jati. Saya berasal dari Klaten, tepatnya dari GKJ Pedan, dan pada saat ini saya sedang mengikuti proses kependetaan di GKJ Ngesrep. Untuk itu saya menyampaikan salam dari warga jemaat, keluarga, sahabat di GKJ Ngesrep untuk kita semua dalam beribadah untuk jemaat GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Ya, Ibu Bapak, saya adik tingkatnya Pak Pendeta Rivaldi. Kalau Pak Rivaldi angkatan 2011, saya angkatan 2017. Jadi saya masih imik-imik nggih kalau pitik ngoten. Nggih Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin itu yang menjadi perkenalan sederhana kita. Dan Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah dari kita di sini yang dulu lahirnya sungsang? Adakah di antara kita yang lahirnya sungsang? Sungsangnya apa to Mas? Mas kok aneh-aneh wae. Nggih, Ibu Bapak, sungsang adalah kondisi di luar kebiasaan.
Biasanya bayi kalau lahir itu kepala duluan, baru kaki, tetapi berbeda dengan sungsang. Sungsang itu yang keluar itu kaki dari bayinya terlebih dahulu, lalu kepalanya. Itu sungsang. Sungsang adalah kondisi kebalikan. Sungsang adalah kondisi di luar kebiasaan. Apa yang biasanya di atas bisa menjadi yang di bawah, dan sebaliknya. Yang biasanya di bawah bisa menjadi yang di atas. Sungsang ya layaknya anomali, keadaan di luar kebiasaan, keadaan kebalikan. Dan dengan keadaan di luar kebiasaan itu kita melihat bacaan Injil kita saat ini memperlihatkan bagaimana Maria yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu itu menjadi keadaan di luar kebiasaan. Itu menjadi keadaan yang sungsang, keadaan yang di luar dari asumsi hitungan masyarakat saat itu. Karena pada saat itu minyak yang biasanya dipakai untuk peristiwa pengurapan yang diletakkan di atas kepala seseorang, tetapi ini diletakkan di atas kaki. Ini membuat orang-orang pada saat itu heran. Kenapa Maria mengurapi Yesus di atas kakinya, bukan di atas kepala? Dan sungsang juga, di luar kebalikan ketika kenapa seorang perempuan memasuki perjamuan yang diikuti oleh laki-laki pada saat itu. Ini membuat reaksi yang sangat mengherankan bagi orang-orang saat itu. Kalau ibu bapak, saudari-saudara terkasih melihat di bawah judul perikop ini kan ada dari Matius 26 dan Markus 14. Di sana memperlihatkan cerita yang memiliki motif yang sama tetapi peristiwanya berbeda. Sama tetapi berbeda. Kalau di Injil lain memperlihatkan bahwa seorang perempuan yang meminyaki di atas kepala Yesus. Tapi di Injil Yohanes kita mempersaksikan bahwa Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu dan menyekanya dengan rambutnya. Ini menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Dan orang pada saat itu menghayati bahwa tubuh itu memiliki hierarki. Tubuh itu memiliki tingkatan. Ya kalau kepala dan rambut itu posisinya di atas, kenapa harus merendahkan dirinya untuk menyeka kaki seseorang? Ini menunjukkan sebuah sikap kerendahan hati. Ini menunjukkan sikap kerelaan untuk berkorban. Dan ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasanya selain peristiwa pengurapan, peristiwa ini juga menunjukkan tentang membasuh kaki. Tradisi membasuh kaki. Dan pada masyarakat saat itu tradisi membasuh kaki biasanya sudah disediakan di depan pintu rumah. Dan kalau tidak tamunya sendiri yang membasuh kakinya, ya pelayan dari rumah itu yang membasuh kaki para tamu. Tapi berbeda dalam kisah ini. Maria melakukan itu bukan sebagai pelayan karena tugasnya untuk melayani, dan juga bukan sebagai seorang budak yang melakukan itu dengan paksaan, tapi Maria melakukannya itu dengan kerelaan, dengan kerendahan hati, dengan kasih terhadap Yesus yang dianggap sebagai saudaranya. Dan pada Injil Yohanes ini, di pasal sebelumnya, kita dapat melihat mengapa Maria sampai melakukan meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu dan menyeka dengan rambutnya adalah karena Maria merasakan kasih Yesus. Merasakan pengalaman bersama Yesus karena pada saat itu Yesus telah membangkitkan saudara terkasihnya yaitu Lazarus. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus itu membuat Maria untuk merasakan syukur, merasakan hidup yang baru karena pengalaman dan pengenalan akan Yesus.
sehingga Maria melakukan meminyaki kaki Yesus dan membasuh kakinya. Ini menjadi perhatian dan panggilan kita untuk saat ini dengan tema karena kasih-Mu hidupku baru. Hanya karena kasih Tuhan kita merasakan kehidupan yang baru. Hanya dengan kasih Tuhan kita mengalami pengalaman yang baru. Kita mengalami perubahan diri. Sehingga perubahan itu nyata dan terasa. Bukan sekedar pikiran dan konsep kita bahwa ya kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar. Tetapi kita mengalami kasih itu. Kita mengalami Tuhan dan bukan sekedar mengetahui oh Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu baik, maha hadir dan maha yang lain. Tapi kita mengalaminya bahwa Tuhan benar-benar hadir di dalam peristiwa yang mungkin kita anggap tidak biasa, di luar hitungan kita. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita memperlihatkan sebuah kontras antar dua tokoh, yaitu Maria dan Yudas Iskariot. Maria yang melakukan tindakan yang di luar nalar, di luar hitungan orang-orang pada saat itu, dikontraskan dengan Yudas. Loh, si Maria ini pemborosan. Dia memboroskan minyak narwastu yang mahal harganya itu untuk hanya dibuang-buang di kaki Yesus. Ada baiknya pemborosan ini digantikan, dijual untuk memberi makanan, untuk memulihkan mereka yang miskin. Tapi Injil Yohanes memperlihatkan bahwa Yudas ini lamis. Yudas hanya tipu-tipu semata. Dia melakukan hal itu karena dia ingin korupsi. Dan ibu bapak, saudari-saudara, kita melihat teguran Yesus. Biarkanlah Maria melakukan itu. Biarkanlah Maria membasuh kakiku, karena mengingat hari penguburanku. Jadi kita melihat bahwa Maria yang meminyaki kaki Yesus bertujuan untuk mempersiapkan hari penguburan Yesus. Karena Yesus bukanlah seperti raja yang memerintah, tetapi raja yang menghamba. Dia bukan tuan yang memerintah, tetapi dia adalah tuan yang melayani. Dan ini tentu yang menjadi panggilan untuk kita semua. Apakah kita benar-benar merasakan kasih Tuhan sehingga hidup kita baru? Apakah kita berani dan mampu melakukan tindakan-tindakan yang dianggap orang biasa dan tidak berfaedah, tapi kita melakukannya karena kita tahu itu baik? Pesan di dalam Injil Yohanes ini menyatakan bahwa karena perjumpaan dan pengenalan akan kasih Tuhan itu yang membuat Maria melakukan tindakan membasuh kaki dan menyeka kaki Yesus itu. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terdapat seorang profesional di sebuah perusahaan yang cukup besar, dan ketika dia menjalin kerjasama atau sebuah pertemuan dengan perusahaan lain, di tengah rapat yang ada dia mendapatkan telepon dari seorang yang berada di rumah sakit yang membutuhkan kehadiran profesional itu. Lalu profesional itu izin untuk meninggalkan rapat, bahkan tidak melanjutkan rapat itu karena ada yang membutuhkan kehadirannya di rumah sakit. Dan teman dari profesional itu berkata, "Kamu kenapa sih menunda bahkan tidak melanjutkan rapat ini? Ini rapat yang besar, ini rapat dengan profit yang cukup tinggi. Ngapain sih repot-repot mengunjungi orang di rumah sakit? Nggak ada profitnya, buang-buang waktu." Kadang kita juga berpikir seperti itu. Tapi menarik apa yang menjadi jawaban dari profesional itu. Profesional itu menjawab bahwa ketika aku hadir bagi orang yang sakit, ketika aku hadir bagi orang yang kesusahan, aku tidak hanya melihat wajah dari orang itu, tapi aku juga melihat wajah Tuhan di dalam diri orang itu.
seorang profesional itu melihat bahwa profit yang begitu tinggi dalam pertemuan dalam perusahaannya tidak sebanding dengan perjumpaan dengan Tuhan. Melalui orang-orang yang kesusahan, dia hadir tidak hanya melihat orang yang kesusahan itu, tetapi juga melihat wajah Tuhan di dalamnya. Ini yang menjadi panggilan untuk kita. Kita hidup di tengah masyarakat yang mengutamakan kekayaan, kehormatan, kemuliaan untuk diri sendiri, sehingga melihat kegiatan atau tindakan untuk mengunjungi orang-orang yang terpenjara, melawat orang-orang yang sakit, memberi tumpangan pada orang asing, itu menjadi tindakan yang biasa-biasa aja dan bahkan kurang kerjaan. Ngapain aku udah kerja keras, waktuku sudah habis di tempat kerja, ngapain aku harus melakukan hal-hal yang seperti itu? Kita sudah terbangun atau sudah teroperasi dengan kondisi masyarakat yang seperti itu, sehingga kita tidak mementingkan kegiatan yang sekecil dan sesepele itu. Tetapi melalui tindakan yang kecil itu, seorang profesional itu melihat wajah Tuhan di dalam diri orang yang kesusahan. Dia mengalami Tuhan secara pengalaman konkret dan bukan pengetahuan yang abstrak. Cara melihat Tuhan, menemukan Tuhan tidak hanya ketika kita hadir untuk orang yang kesusahan, hadir untuk orang yang berduka, tetapi orang yang kesusahan itu juga melihat Tuhan, wajah Tuhan di dalam orang yang menolong dirinya. Jadi ada dua cara kita untuk melihat Tuhan secara pengalaman konkret. Menjadi penolong bagi orang yang kesusahan, atau menjadi orang yang susah, yang ditolong oleh orang lain. Ibu, bapak, saudari-saudara, pilih yang mana? Itulah yang membuat kasih Tuhan membawa pada perubahan hidup kita. Itulah yang membawa kita untuk benar-benar merasakan kasih Tuhan secara konkret, bukan pengetahuan semata. Bahkan di dalam bacaan leksionari yang lain, di dalam Filipi 3 ayat 4-14 memperlihatkan Paulus yang melihat prestis sebagai seorang Yahudi, status sosial sebagai seorang Yahudi yang taat dengan hukum Taurat, status dengan kegiatannya sebagai pembunuh dan penganiaya jemaat, itu dianggap sebagai sebuah kerugian karena perjumpaan dan pengenalan akan Kristus. Semuanya sampah, kemuliaan, kehormatan, kekayaan, kekuasaan, semuanya itu tidak ada bandingannya karena aku mengalami pengenalan akan Kristus. Paulus juga merasakan karena kasih Kristus, karena perjumpaan dan pengalaman konkret dengan Kristus yang membawa dirinya pada hidup yang baru. Jadi untuk kita pada saat ini adalah panggilan yang sangat sederhana. Kita menjadi penolong bagi orang yang kesusahan, atau menjadi orang yang susah, yang ditolong oleh orang lain. Sehingga kita mengalami kasih Allah yang benar-benar membawa kita pada perubahan hidup yang baru. Tindakan Maria ini, kalau ibu bapak lihat di pasal selanjutnya, di pasal ke-13, Yesus membasuh kaki para murid. Yesus terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Maria yang meminyaki kakinya dengan minyak narwastu dan menyeka dengan rambutnya. Itu yang menjadi tindakan yang diingat oleh Yesus sehingga Yesus melakukan hal yang sama. Dia memberikan mandat yang baru kepada para muridnya untuk saling melayani, untuk saling mengasihi dengan merendahkan hati, dengan melakukan sesuatu yang dianggap di luar kebiasaan. Yesus melakukan perintah yang baru. Panggilan untuk saling mengasihi, panggilan untuk saling melayani dengan kerendahan hati,
Meskipun itu tindakan yang sepele dan dipandang tidak berfaedah banyak orang. Hanya dengan itulah kita merasakan kasih Tuhan, sehingga hidup kita baru. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita akan memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kekasih Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah, ketika kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh mengalami pembaruan hidup. Hanya karena kasih-Mu lah yang membuat hidup kami baru. Hanya kasih-Mu lah yang membawa kami untuk tergerak, melakukan hal-hal yang kecil, yang tidak dianggap, tetapi itu sebagai sebuah kebaikan. Izinkanlah kami Tuhan untuk merendahkan diri, untuk menanggalkan setiap prestis, harta, tahta, dan sebagainya, kebanggaan kami, untuk menundukkan diri, untuk saling melayani, saling mengasihi, saling merendahkan hati terhadap satu sama lain, sehingga kasih-Mu itu menjadi pengalaman yang nyata bagi kami. Ya Tuhan, hanya oleh karena kasih-Mu lah pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah di tengah keterbatasan kami. Izinkanlah dengan kasih yang sama kami menaikkan syafaat untuk kekasih hati kami. Kami berdoa untuk Ibu Suparni, berdoa untuk Bapak Lukas Santoso, berdoa untuk adik Mikaela Niken. Kami berdoa juga untuk Ibu Sartipah. Kami memohon pelawatan dari Tuhan yang memampukan dan menuntun di dalam setiap proses pemulihan kesehatan keluarga, sahabat, dan saudara kami ini. Dan kami pun juga mengingat terdapat keluarga, sahabat, saudara kami yang saat ini
berada dalam suasana duka karena ditinggal oleh kekasih hatinya. Kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Anastasia Kusmianto. Kami berdoa untuk anak-anak, kerabat, keluarga yang ditinggalkannya. Kami memohon penghiburan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk menerima kenyataan ini. Sehingga kami di tengah duka pun, kami boleh tetap merasakan betapa dalamnya kasih Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk setiap kegiatan, rencana-rencana di gereja yang Engkau kasihi dan cintai ini, di gereja Kristen Jawa Wisma Kasih Mangunharjo ini. Kami berdoa untuk persiapan emeritasi pendeta Bapak Pendeta Yohanes Wibowo. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati peristiwa besar ini ketika kami mempersiapkan emeritasi kekasih hati kami, saudara keluarga kami ini, sehingga Tuhan boleh menuntun setiap rencana dan acara yang akan kami adakan. Dan kami juga berdoa untuk kegiatan Paskah Pemuda. Kami memohon penyertaan dari Tuhan untuk setiap elemen yang ada di dalam Komisi Pemuda. Kami memohon kasih Tuhan yang menuntun kami di dalam kami mempersiapkan diri untuk merayakan dan menyambut kebangkitan Tuhan. Tuhan yang bangkit secara nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami pun juga berdoa untuk Komisi Warga Dewasa yang mengadakan kegiatan berbagi berkat. Kami memohon kasih Tuhan yang menuntun dan mengiringi kami, sehingga kegiatan ini menjadi kerinduan kami terhadap kebutuhan dan kekurangan saudara-saudara kami yang lain. Dan kami pun juga mengingat orang tua, kekasih hati kami, eyang kami yang telah menginjak umur yang lanjut. Kami berdoa untuk pemeliharaan Tuhan bagi kesehatan orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Tri Murniningsih, Bapak Isai Suharto, Ibu Palupi Yudaningsih, Bapak Suwarno, Bapak Joko, Ibu Srijati, Bapak Hanggodo, Bapak Ruswandi, Ibu Nuryati, Ibu Sri Widayati, Ibu Kasmini, dan Ibu Wihartati. Kami memohon pemeliharaan dari Tuhan yang melawat kekasih hati kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap hati yang mengalami gumul juang. Kami merasakan bahwa kami harus berkeluh kesah, tapi kami juga menyadari bahwa kami harus menerima apapun keadaan yang ada dalam diri kami, sehingga kami dapat mengolahnya dan kami boleh merasakan kasih Tuhan di tengah pergumulan dan pergulatan batin kami. Ya Tuhan, kami pun juga bersyukur menyambut berita kelahiran terhadap anak kami, Freya Anora Gaudete, dan juga Berkorus Gian Saputra. Kami bersyukur untuk anugerah kelahiran ini yang menjadi kegembiraan dan sukacita bagi kami, sehingga kami boleh menyambut kedua anak kami ini sebagai bagian dari keluarga besar GKJ WKM. Ya Tuhan, inilah yang menjadi seru permohonan dan syafaat kami. Kami pun juga mengingat terdapat doa yang tak terkatakan. Kiranya Tuhan yang boleh menjadi teman bagi kami, di dalam kami mengungkapkan setiap keluh kesah, pengharapan, dan keyakinan kami. Dan kami menghimpun setiap doa yang tak terkatakan ataupun yang terkatakan ini di dalam rengkuhan cinta kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan, dan untuk melandasi kita dalam memberikan persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari semua penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah pengumpulan persembahan ini kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 6. Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat dimohon berdiri. Marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa, puji syukur kami naikkan atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami dari hari lepas hari. Dan ampuni dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, pada hari ini kami juga berterima kasih atas firman yang telah Engkau berikan melalui hamba-Mu Saudara Antonius Prasetyo Jati. Biarlah firman itu dapat kami teladani, berkatilah saudara kami ini di dalam kehidupannya dan juga pelayanannya. Bapa, pada saat ini kami juga membawa persembahan kami, walau hanya sebagian kecil dari berkat yang telah kami terima, tetapi kami yakin dan percaya Engkau akan menerima dan menyucikannya agar persembahan ini berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu. Beri kebijaksanaan bagi majelis yang mengelolanya. Bapa, kalau sebentar kami akan undur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, iring langkah kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Bapa, kalau kami akan dalam berdoa terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun atas semua itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Doa dan permohonan ini kami panjatkan. Amin. Jemaat tetap berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka terimalah berkat dari Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di jalanku ku diiringi. Kasih